Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan merespon soal hasil berbagai lembaga survei yang kerap menempatkannya di posisi paling rendah. Elektabilitasnya berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies mengatakan yang menjawab adalah sejarah. Menurutnya, hasil yang dirilis lembaga survei dengan survei internal koalisi jauh berbeda. Meski demikian, Anies enggan menyebutkan angka rinci dari hasil survei internal koalisi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga menyentil lembaga survei yang kerap menempatkan elektabilitas Anies paling rendah. Paloh mengatakan hal itu jadi salah satu pembicaraan dalam pertemuan dengan Anies dan tim 8. Dia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Dia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Diketahui sejumlah hasil survei menempatkan Anies dengan elektabilitas paling rendah dibanding Ganjar atau Prabowo. Teranyar survei Litbang Kompas menunjukkan dalam simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar berada di angka 24,9%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 12,7%. Selain itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia beberapa waktu lalu juga mencatat elektabilitas Anies pada posisi terakhir. Dalam simulasi top of mind, elektabilitas Anies 15,4% berada di bawah Prabowo dengan 22,2% dan Ganjar 22,8%. Kemudian di simulasi 34 nama semi terbuka, Anies juga tertinggal dengan perolehan 20,2%, sementara Prabowo 28,2% dan Ganjar 31,1%. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku tak ambil pusing soal elektabilitas Anies Baswedan yang masih rendah berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei. Menurutnya, kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kala itu, hasil survei elektabilitas Anies juga paling buncit di belakang Basuki Cahayapurnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, Anies yang menjadi pemenang pemilihan gubernur. Saiku menjelaskan, PKS kala itu terus meyakinkan masyarakat DKI hingga akhirnya Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saiku juga menepis soal kemungkinan hengkang dari Koalisi Perubahan. Dia menegaskan tidak gentar dengan koalisi partai-partai pengusung bakal calon presiden lain yang sudah gemuk dan menunjukkan kesolidan. Selain itu, Saiku menyampaikan jika cawapres Anies tidak harus berasal dari partai politik, meski partainya dan Partai Demokrat juga mengusulkan nama ke Anies. Sementara pendiri Posko Pilihan Rakyat, Tamsil Lindrung, mengatakan pernyataan Yusuf Kala bahwa hasil survei elektabilitas Anies tidak sesuai dengan suara rakyat bukanlah pernyataan kosong. Tamsil meyakini pernyataan ini disertai dengan basis data yang akurat. Dijelaskan Tamsil, biasanya JK itu diam-diam melakukan survei juga. Setiap keputusan bisnis dan keputusan politik JK selalu menggunakan riset. Apa yang disampaikan JK ini menurut Tamsil juga sejalan dengan realitas yang dia temui saat turun ke daerah-daerah. Selama turun ke daerah untuk kegiatan PPR, dukungan terhadap Anies sangat kuat. PPR sendiri merupakan organisasi relawan pendukung Anies Baswedan.